Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, sehat ya. Yang mana yang sakit ya semoga Allah sembuhkan, dan juga yang sedang ada gangguan di dalam fisiknya juga semoga Allah kuatkan lagi ya. Tadi hari ini ya karena sampai jam 6 jadi temanya nggak terlalu banyak juga ya. Alhamdulillah, dan ini hanya penyampaian singkat saja ya. Ya mungkin di hari ini ada itu Pak, yang Rabu kelima. Tanggal berapa? Oh nggak ada. Katanya Selasa. Rabu kelima itu bulan apa? Bulan April. Nanti itu bulan depan. Ya. Kalau emang pas-pasan, ya ada kejadiannya sekarang. Dan wafatnya, ya kalau disampaikan seperti ini, itu ya mungkin ada beberapa yang juga pro, ada yang juga kontra gitu ya. Tapi ya memang inilah yang namanya kewajiban harus disampaikan, benar nggak Pak? Iya harus disampaikan ya. Yang namanya ilmu tidak boleh disembunyikan ya gitu. Iya ya mungkin ada yang tersinggung atau gimana, itulah kalau benar-benar belum kuat akidahnya ya tersinggung gitu ya. Ada peran juga menyinggung ya, menyinggung orang-orang yang maksiat, menyinggung orang-orang yang jadi yang riba, kan disinggung gitu. Maka harus jadi iya gitu, jadi kesebelan gitu ya gitu. Nah gitu ya, jadi harus singgung namanya orang itu ya. Kalau nggak singgung ya gimana dia mau memperbaiki diri, gimana dia mau tobat. Nah, ya. Jadi saya juga ingin menyinggung suatu perkara gitu ya. Dan ini ada dasarnya, ada dasar ilmu gitu ya, bukan oh ini perkara yang nantinya oh udah cuman suuzon gitu ya, suuzon antar Islam di mana gitu ya, jadi suuzon antar Islam gimana, kalau suuzon antar Islam buat apa saya nyampaikan ke sini gitu ya. Oh ini nantinya menyampaikan hoax, kalau menyampaikan hoax buat apa saya menyampaikan di sini juga gitu. Nah gitu ya, nanti mah menyampaikan inilah itulah gitu ya, yang merupakan kata yang dikatakan tidak punya dasar ilmu, ini sudah disampaikan dasar ilmunya gitu. Nah gitu ya, tentang hari kiamat sudah jelas, tentang akidah Islam sudah jelas ya gitu. Kan kita ini hari Senin ya. Senin apa nih? Senin ya. Jadi hilapnya Senin yang ke pertama tiap bulan tuh ya. Hanya dilihat lagi ini pelajaran akidah yang sudah kita kaji ya, tentang hari kiamat khususnya nanti ya. Kita kaji lebih dalam lagi ya, tentang bagaimana bahwasanya saat ini juga terjadi apa yang harus kita sikapi gitu ya gitu. Makanya meninggalnya Ali Khamenei ya bahkan disyukuri oleh Ahlus Sunnah di Suriah ya, insyaallah ya, tabarakallah. Inilah tentunya, kemudian bagaimana mencak dan bagaimana info ya gitu, media tentang Iran dan Israel gitu, perang dan sebagainya gitu ya.
terus dihubung-hubungkan. Nah, ini yang dihubung-hubungkan juga gitu ya, dihubung-hubungkan dengan datangnya Dajjal gitu ya. Nah, itu ya. Ada yang belum update emang info ini. Ada update, alhamdulillah ya. Alhamdulillah update. Kalau belum update berarti update ya gitu. Jadi kita harus juga pikir ya, apa sih yang menyebabkan Dajjal itu datang, yang menyebabkan Dajjal itu turun. Memang sudah komplit semuanya tanda-tanda kedatangan Dajjal, tanda-tanda nantinya Dajjal akan datang, mesayahnya gitu ya. Terus 70.000 tentara Yahudi. Apakah cuma cocokologi, nah gitu ya, cocokologi, atau menghubungkan, mengkait-kaitkan permasalahan tertentu, akhirnya datang Dajjal gitu. Kekeringan bertahun-tahunnya juga belum gitu ya, gitu. Krisisnya juga belum, sudah menghubungkan juga dengan Dajjal. Nah, ini harus dikaji juga ya. Jadi jangan asal-asal, oh berarti ini sudah perang Israel, memang nantinya mereka akan setuju ya, setuju dan akan bersatu gitu ya, akan damai. Dan dibalik itu nanti mereka menantikan Dajjal. Tapi kapan datangnya Dajjal? Ya Allah alam ya. Jangan tanya saya juga gitu. Karenanya Nabi juga kalau ditanya ya tentang perkara ini gitu ya, kapan terjadinya kiamat saja, apa kamu sudah persiapkan gitu ya, gitu. Bukan masalah datangnya Dajjal, tanda-tandanya ini itu gitu ya, bukan ya, gitu. Apa yang dipersiapkan? Kita udah persiapan belum? Untuk kematian kita udah siapin belum ya? Nah itu. Nah, ini sudah bicara tentang Dajjal. Insya Allah gitu ya. Perkara yang bisa jadi emang semakin yang namanya ketika fitnah itu diundang ya bahaya gitu ya gitu. Nah itu kayaknya ini harus disampaikan ya, Alhamdulillah. Yang paling penting di sinilah bagaimana kita kuatkan iman gitu ya, kuatkan iman. Apakah kita saatnya nanti sudah tiba gitu ya, iman kita sudah kuat dan tidak akan terbawa gitu ya. Nah itu ya. Jadi bukan tugas kita untuk menebak waktunya kapan Dajjal datang gitu. Bukan. Tapi tugas kita apa? Menjaga iman gitu ya. Dan bisa jadikan itu ada hadis juga emang, cuma hadis sahih ya, gunung emas yang muncul gitu ya gitu. Tapi itu juga entah kapan gitu ya. Yang pasti fitnah terbesar bukan perang, apa fitnah terbesar ketika hati terpikat dengan dunia ya gitu ya. Itu fitnah terbesar ya, hatinya terpikat dengan dunia. Dan akhir zaman itu bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling mengambil untung, tapi siapa yang tetap beriman saat dunia kehilangan nuraninya. Nah itulah yang bisa disampaikan untuk bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dalam apa yang berkesambung, termasuk juga tentang Iran dan Israel ya. Walakum